Beberapa minggu kemarin kita digembarkan sama video vlognya Ariel Noah yang ex Asus ROG yang dia tuh pakai headsetnya ROG Delta S yang versi Gundamnya. Nah, kali ini gue punya kesempatan untuk mereview headset yang mirip dengan yang dipakai Ariel Noah, yaitu adalah ROG Delta S. Semuanya pada penasaran sih kira-kira tuh headsetnya gimana sih rasanya dan kenapa kalau dipakai sama Ariel Noah itu bagus. Nah, kali ini gue punya yang versi hitamnya yang normal dipakai sama orang-orang. Di sini gue mau kasih experience saat gue menggunakan ROG Delta S ini gimana sih rasanya? Apakah seenak yang diperlihatkan sama Ariel Noah? Oke, tapi wajib dulu kalian tonton cuplikan berikut ini cuy. Jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So, tunggu apa lagi? Langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza dan kali ini nih kita bakalan nge-review headset yang lagi viral yang dipakai sama Ariel Noah kemarin, yaitu adalah ROG Delta S. Cuman yang kali ini yang gua review yaitu yang versi warna hitamnya ya. Kalau misalnya kemarin kan Ariel Noah yang pakai warna putih, nah kali ini gua yang versi hitamnya karena hitam itu adalah jelas ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di sini sudah ada di depan gua, yaitu kita berterima kasih dulu sama ROG sudah mensponsori video ini. Kali ini gua mereview sebuah headset dari ROG lagi, yaitu adalah ROG Delta S RGB Quad DAC Gaming Headset yang punya fitur-fitur yang sangat luar biasa. Gua udah coba sekitar 1 minggu ini dan gua bener-bener sangat takjub banget. Nah, tapi ada beberapa kelemahan yang mungkin ini bisa menjadi pertimbangan sama kalian beli atau enggak gitu kan. Jadi jangan karena dia ini nge-endorse Ariel Noah terus kalian langsung suka. Tapi kan Ariel Noah tahu Ariel Noah kan, ya kan? Dipakai apapun sama Ariel Noah itu bagus, tapi belum tentu kalau dipakai sama Abai. Muhammad Akbar Pamungkas mau apapun juga pasti ya begitu cuy ya kan. Oke, kita akan langsung kasih experience. Yang pertama kita kasih experience sama dengan kemasannya dulu nih. Kemasannya masih sangat eksklusif banget ya. Dan gua juga kemarin udah sempat bahas juga di saat gua nge-review ROG Go 2,4. Itu segi kemasannya itu bener-bener sangat eksklusif banget. Di antara semua headset yang pernah gua review, ROG ini memiliki kemasan yang bener-bener paling eksklusif di antara semuanya. Dari segi kemasannya ini udah dusnya aja udah super tebal banget ya. Terus juga dari masalah embossing, printingnya ini udah kena banget. Lalu experience unboxingnya ini yang berbeda sangat luar biasa ya. Begitu kita buka si kemasannya ya berbeda dengan ROG Go. Kalau ROG kemarin kan dapat pouch travelnya, kalau ini enggak, dia langsung dapat si headsetnya ini. Tapi kelampakan-kelampakannya udah sangat luar biasa banget. Yang paling gua suka yaitu kita di saat kita mendapatkan si cadangan untuk ear cups-nya ini. Bukan cadangan sih, tapi untuk lebih ke variannya cuy. Jadi misalkan kalau kalian suka yang kulit ya itu defaultnya udah yang warna kulit. Tapi kalau misalkan ruangan kalian yang agak panas nggak ada AC ya gua saranin kalian menggunakan yang versi pabriknya ini yang jauh lebih dingin lah, lebih soft juga gitu. Tapi ya tergantung ke kesukaan kalian ya. Meskipun ruangannya panas tapi suka yang kulit ya hajar kulit. Kalau misalkan kalian yang sukanya pabrik tinggal yang pabrik. Lalu kelemahan-kelemahan yang lainnya pun juga sangat oke di sini, kayak misalnya perkabelan-kabelannya, mic yang detachable plus juga dengan kabel extensionnya yang kalau misalkan kalian mau yang pakai versi USB Type-C ataupun pakai versi USB yang biasa. Dan panjangnya pun juga sudah cukup panjang, itu sekitar 3 meter. Jadi kalau misalkan CPU kalian berada di posisi jauh pun ini sudah sangat aman banget coy. Nah oke, langsung aja nih headsetnya udah dipegang sama gua ini ya, dan lu bisa lihat sendiri dari desain ini bener-bener sangat gaming banget ya. Berbeda banget dengan semua headset kesukaan gua yang lebih minimal gitu kan. Kayak ROG Go kemarin itu salah satu headset favorit gua karena desainnya yang minimal. Tapi apa kabar dengan si ROG Delta S ini yang full RGB dan full gaming banget? Kita akan ngobrol dari masalah si desainnya dulu. Untuk desainnya dia ini memang agak sedikit berbeda dengan headset yang keluaran dari sana. Kalau yang kemarin ROG Go meminimalisirnya itu dengan oval dari si drivernya. Kalau ini dia tuh kayak ngebentuk kayak apa ya, kayak ketupat gitu cuy. Bahasanya tuh jadi persegi ketupat gitu, yang dimana
bakalan ngebuat ini kalian nggak akan low profile kalau misalkan dipakai untuk live streaming game. Itu bakalan menonjol banget, bakalan kelihatan banget ya. Lalu untuk desain-desain yang lainnya di sini pun juga mixnya sudah detachable, sudah sangat oke. Lalu untuk masalah headband adjustable-nya pun juga di sini sudah sangat oke banget. Dan di sini masih ada segi campuran besi dan plastik yang gua khawatirin akan melenyek ataupun akan patah di bagian si ini nih plastik-plastik yang kayak gininya ya kan. Lalu untuk masalah headbandnya pun juga dia sudah soft leather di sini sudah enak dengan tulisnya Republic of Gamers. Lalu RGB-nya nih, kita akan bahas RGB-nya. Untuk RGB-nya tuh meskipun ya kalau kelihatannya kayak RGB-nya hampir sama dengan headset 500.000, tapi ini beda banget. Kalau gua lihat dari dekat kayak gini, RGB-nya itu bener-bener sangat super soft banget. Jadi dia ini tidak akan merusak si white balance di webcam kalian. Jadi bener-bener sangat soft banget kayak RGB-nya Philips gitu cuy, yang enak lah kalau dipandang dilihatnya. Nah ini pun juga yang gue suka itu dari masalah pertombolannya ini. Kalau misalkan kalian nggak suka pakai RGB, kalian tinggal matiin aja. Nah ini alternatifnya. Kenapa sih headset yang mudah tuh nggak ada tombol on off untuk matiin RGB? Ini kan bener-bener sangat oke banget ya. Selain untuk mematiin pun juga di sini ada yang mode equalizer, yang dimana kalau misalkan kalian ingin installin drivernya di PC kalian bisa menyesuaikan si RGB-nya sesuai dengan equalizer si game kalian ataupun si musik kalian. Ini yang nggak suka. Jadi kalau misalkan musik kalian ada tembakan bem, ini RGB-nya dia bakalan berubah kayak gitu. Itu yang kalian nggak suka coy. Nah, untuk masalah pertombolannya pun juga karena dia ini headsetnya masih headset kabel ya, bukan headset wireless. Jadi kalian mungkin akan sedikit gimana kalau misalkan kalian masuknya downgrade ya. Biasanya pakai wireless, ini pakai yang non wireless itu jatuhnya akan lebih downgrade. Dan tombolnya pun di sini ada tombol mute, tombol volume up dan volume down. Volume up, volume downnya pun di sini cukup soft. Jadi kalau misalkan lagi main game pengen nge-up ini dia cukup disentuh sedikit, ini udah enak lah ya, udah bisa ini. Dan tombol mute pun tinggal di klik aja kayak gini. Nah oke, selanjutnya kita mulai dari masalah build quality-nya. Untuk build quality dari headset ini, kalau misalkan kalian ngerasa ini headsetnya tuh kelihatannya kayak yang berat, ini malah jauh lebih ringan dibanding si ROG Go ya cuy ya. Jadi full dominannya ini hampir semuanya masih plastik. Kalau ROG itu kemarin yang ROG Go itu dia masih ada campuran besi, metal, terus pun juga dari body drivernya karena mungkin dia wireless ya, jadi jauh lebih berat. Kalau ini dia super ringan banget. Jadi kalian nggak akan ngerasa kayak yang terlalu berat lah gitu kan, meskipun ya dari segi bodinya kelihatannya kayak yang gede, tapi dia ini super ringan banget lah menurut gua. Kita akan langsung cobain aja ya. Nah kita akan langsung cobain. Nah begitu gua pakai, ini yang gua rasain sangat ringan. Cuman nih cuy ya, karena ini drivernya ini 50 mm dengan dia memiliki desain yang mengketupat kayak gini. Jadi kalau misalkan lu lihat muka gua tuh bakalan jauh lebih cabi, apalagi misalkan dengan postur berat badan gua dan postur muka gua yang agak sedikit nge-oval bulat kayak gini. Jadi kelihatannya kayak yang jauh lebih cabi cuy. Jadi tidak akan melow profile kan di saat gua live streaming. So jadi kalau misalkan kalian pakai headset ini tuh nggak akan bisa kalian menggunakan kamera yang dari depan gini, lebih cocok pakainya misalkan dari belakang gini untuk memperlihatkan si brand ROG-nya. Jadi bisa kalian main game live streaming ini kayak gini ya. Lalu untuk build quality yang lainnya kita ngobrolin dari air cup-nya ini. Nah untuk air cup-nya di sini gue lagi pakai yang versi yang kulitnya. Menurut gue ini meskipun kulit tapi dia ini nggak ada rasa panas sedikit pun cuy. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa agak panas, kalian tinggal ganti pakai yang dari cadangannya ini atau opsionalnya ini ya. Lalu untuk perbedaannya dari ear cup yang dari cadangan sama yang dari sini tuh perbedaannya. Jadi yang ini tuh dia agak ke drivernya itu agak lebih pendek. Kalau ini dia lebih jauh. Jadi kalau misalkan kalian telinganya lebih gede dari gua saranin mending pakai yang ini karena dia akan lebih jauh. Nah, dia akan lebih jauh dia di sininya cuy. Jadi si suaranya itu akan jauh lebih nge-sound stage lagi, bakal lebih jauh menyebar lagi kayak gitu. Lalu untuk misalkan si kulitnya ini, kulit dari si headband adjustable-nya pun juga udah sangat oke. Cuman yang gue sayangin dari masalah plastiknya yang dari sini yang mungkin nanti takutnya untuk headset yang harganya 3 jutaan itu tepat takut patah. Oke, lalu untuk build quality dari mic-nya pun juga di sini maksudnya sebagai mic yang standar ya. Cuman untuk masalah kualitasnya bisa diadu lah dengan semua headset udah keluar, suaranya bisa jauh lebih bagus. Lalu untuk kabelnya ini dia sudah beredit juga, jadi so aman-aman aja kalau misalkan ada ketarik sedikit ataupun kalian ada kucing di rumah kayak gitu-gitu, ini masih aman banget cuy. Nah, oke, kita kasih experience di saat gue menggunakan headset ini kayak gimana. Nah ini headsetnya pertama kayak gini. Di saat gua pertama kali menggunakan, di sini noise cancellation-nya masih agak kurang rapat banget kalau misalkan kita bandingin dengan ROG Go kemarin. Tapi kalau misalkan gua bandingin dengan headset yang udah pernah gua review kayak HyperX, Steris gitu kan, ini hampir sama. Jadi untuk masalah noise cancellation-nya cukup oke. Keempukan dari si air cup-nya pun juga sudah oke, dan ringannya ada di kepala gua pun juga sangat oke. Dan dia ini sangat clamping-nya pun juga ngepas banget ya, nggak terlalu ngetat, nggak terlalu longgar. Jadi kalian kalau mau pakai headset ini berjam-jam pun juga nggak akan
pusing cuy. Selanjutnya gue bakal langsung kasih experience di saat gue menggunakan headset ini untuk keperluannya, yaitu keperluan gaming. Di sini karena punya ROG Delta ini punya fitur yang luar biasa ya. Jadi kayak misalkan ada RGB quad, lalu DAC-nya ya. Jadi yang dimana di saat kita menggunakan ini untuk memang fokusin untuk gaming, kita bisa atur equalizernya. Basic dari si headset ini tuh adalah headset flat, yang dimana headset flat ini tuh kita bisa atur sesuka kita karakternya ini mau kayak gimana. Kalian mau suka lebih nge-treble, apa kalian mau suka lebih ngebass, nah itu kalian tinggal atur aja semuanya di sana. Kalau gua sih cocoknya lebih naikin dari si masalah treble untuk masalah steppingnya. Untuk masalah bassnya mungkin ya dinaikin sekitar 1 sampai dengan 2%. Untuk treble-nya gua bisa naikin sampai 5%, itu suaranya bisa sangat joss banget cuy. Nah kalau misalnya kalian bingung dan kalian belum tahu tentang masalah equalizer, kalau kalian pengen ngatur sendiri, nah di dalam drivernya pun juga sudah diatur semuanya. Kalian mau mode kayak gimana, mau mode game FPS, mau betul mode game lainnya cuy. Kalau misalkan gue cobain di mode game FPS-nya memang agak kurang masuk, jadi gue tetap ngatur sendiri karena ya mungkin gue kebiasaannya menggunakan headset lain dan sekarang menggunakan headset ini, tapi si karakter suara itu malah bisa disamain. Jadi saat kalian nanti ngebeli headset ini, mau karakter kalian si suara gamenya itu, suara headset gamenya itu mau kayak HyperX kayak mau kayak yang ROG gue kemarin, itu bisa banget. Nah nanti kalau bisa ada kesempatan gue mau ngasih gimana sih cara ngoptimalin si equalizernya ya kan, misalkan enaknya dipakai buat Valorant kayak gimana, buat PUBG kayak gimana, karena gua game itu meskipun sama-sama FPS tapi berbeda untuk settingannya. Nah oke, lalu kayak gimana untuk experience kayak gaming-gaming yang lainnya nih, misalkan game-game story ya. Untuk game story ya kalian tinggal menyesuaikan equalizernya seenaknya kayak gimana. Nah ini kelebihan yang paling kentara banget di ROG Delta itu kayak gimana. Untuk masalah game kompetitif ya gimana ya, kalau misalkan kita bawa suara flatnya ya flat aja standar kayak gimana. Kadang kita tidak bisa ngebagi suara step kiri dan step kanan ya untuk game-game yang range-nya luas kayak PUBG Mobile, PUBG PC ataupun game-game Battle Royale. Tapi untuk game-game yang kayak CSGO, kayak Valorant, pakai flat malah jauh lebih oke menurut gua cuy. Cuman tinggal ditune sedikit lah ya dari middle-nya ataupun dari bass-nya dikurangin, treble-nya dinaikin sedikit, itu udah oke. Lalu experience selanjutnya di saat gua menggunakan untuk musik. Nah ini yang sangat luar biasa karena di sini dia ini masih versi wired yang drivernya udah support dan compatible, dan dia pun juga sudah support high-res audio. Di saat gua menggunakan musik yang formatnya lossless yang bawaan dari Apple Music, itu suaranya luar biasa banget cuy. Suara itu benar-benar sangat real banget, kayak mentahan dari studio pertama kali si artis itu merekam. Nah jadi kan kalau format musik itu beda-beda, ada yang MP3, ada yang WAV gitu kan, ada lagi yang sekarang format yang luar biasa itu udah lossless. Yang dimana lossless itu jadi kayak yang ini tuh filenya tuh besar, super sangat besar banget, jadi kayak mentahan yang dari studionya. Begitu kita dengerin dari sini, kita langsung aktifin yang mode high res ini di drivernya, itu suara musiknya benar-benar sangat menggelegar banget, benar-benar sangat detail banget. Mau kayak suara harmonikanya, mau kayak ada suara bassnya, mau ada suara violinnya, itu semuanya sangat enak banget buat didengar coy. Lalu untuk experience di saat kita menggunakan untuk movie juga nggak akan ada lawan menurut gue. Di antara semua headset gaming yang rata-rata diperuntukkannya untuk gaming, hanya ROG aja yang punya kesan oke banget dipakai kayak buat nonton film. Jadi kayak misalkan soundstage untuk main film, untuk film action, kayak untuk film horor, untuk film dialog, semuanya ini bisa sangat enak banget buat didengar coy. Nah oke, selanjutnya untuk experience lainnya di saat gue menggunakan untuk kebutuhan kayak editing, juga kayak buat kebutuhan yang kayak ya cuman sekedar buat dipakai kayak gini aja, itu so far gak ada masalah. Ya jadi masalah yaitu dari masalah desain dan tampilannya ini yang menurut gue gak low profile banget. Buat kalian yang mungkin kebiasaan menggunakan headset HyperX yang atau Steel Series yang model desainnya itu super minimalis, bisa kalian menggunakan ROG Delta ini mungkin kalian akan ada sedikit pertanyaan mungkin dari viewers ataupun ya kalau misalnya kalian live streaming, kalau kalian jadi YouTuber ya udah jelas banget mungkin ada yang ngomong bang itu kurang pantas, apalagi dipakai di gua sendiri yang notabene si mukanya ini agak sedikit kebulat, jadi jauhnya lebih cabi. Lalu untuk kompatibilitas dari headset ini pun juga dia sudah bisa diputar kayak gini, jadi kalau misalnya kalian mau bergaya-gaya dipakai di foto, update status gitu kan, nah kalian tinggal beginiin aja, ini udah sangat kayak banget ROG gitu cuy, ROG mantap. Oke, selanjutnya di sini gue bakal kasih experience di saat gue menggunakan si headset ini untuk voice chat team, karena di sini pun juga sudah sama, dia udah Discord sertifikat yang dimana suaranya itu bakal jauh lebih jernih. Nah berikut adalah cuplikan untuk suara mic-nya, ini ada di sini berikut ini cuy. Oke, ini hasil kualitas mic yang dihasilkan oleh headset ROG Delta S. Menurut gue ini lebih teratur dibanding dengan ROG 2.4 kemarin, tapi ya sama-sama bagus lah menurut gue. Dan karena mungkin ini adalah faktor kalau misalkan headset ini tuh masih kabel gitu, jadi dia suara mic-nya pun juga masih lebih rapi, jauh lebih bagus gitu cuy. Nah untuk masalah noise-nya pun di sini dia sudah cukup oke ya, nggak ada frekuensi yang terganggu nih. Kita coba diem dulu.
Oke, di sini kalau misalnya di indikator Audacity-nya pun juga di sini benar-benar sangat flat. Jadi ini cocok banget kalau misalnya kalian dipakai untuk live streaming ataupun ngobrol sama tim voice chat kalian, dan kalian ini posisi rumahnya berada di pinggir jalan, jadi nggak akan bisi cuy. Jadi ini apakah recommended untuk pinnya ROG Delta S? Menurut gue ini sangat recommended banget cuy. Nah, oke, gimana menurut kalian untuk headset si ROG Delta S ini nih? Kalau menurut gua sih untuk yang jadi kelemahan dari si ROG Delta itu yang pertama adalah dia ini belum wirelessnya. Mudah-mudahan aja ROG Delta mengeluarkan yang versi wirelessnya, karena untuk kompatibilitas drivernya yang udah sangat luar biasa banget berbeda dengan si ROG Go kemarin yang drivernya gua belum bisa menemukan sampai sekarang. Tapi kalau ini ROG Delta ini drivernya udah sangat kena banget, udah sangat bisa dioptimalkan, sangat baik banget. Lalu untuk kelemahan yang lainnya dari masalah si desainnya yang menurut gue ini kurang ramping sedikit lah. Soalnya misalkan ini agak ramping sedikit nih sebegini, dan ini pun juga tampilannya dia agak sedikit merata gitu kan, jangan menonjol seperti ini. Ini bisa sangat oke banget, bisa menyaingi dari si ROG Go-nya sendiri, ataupun ya dari headset yang paling favorit sekarang untuk masalah desain itulah SteelSeries versi yang artis ya kan. Versi artis itu mau lo dipakai kemanapun tetap oke dan tetap low profile. Tapi ROG Delta ini saat lo pakai keluar mungkin akan menjadi sebuah sorotan. Tapi kalau misalkan kalian yang udah punya anak ataupun kalian yang punya adik yang memang hobinya game, ini cocok banget dipakai buat anak-anak yang masih baru masuk ke dunia gaming. Tapi kalau yang untuk seumuran kayak gue ini, gue harus berpikir dua kali menggunakan ROG Delta S ini dipakai untuk live streaming game ataupun buat konten gaming cuy. Oke, mungkin saja untuk review gue tentang headset dari ROG Delta S ini ya cuy. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih kemarin nonton videonya Ariel Noah, wah ternyata fitur-fitur yang lainnya di dalamnya tuh kayak gini untuk masalah ROG-nya. Cuma berbeda dari warna aja. Kalau misalnya kalian suka yang warna putih, kalian gas aja yang warna putih ya. Cuman ingat, kalian harus menyesuaikan dengan bentuk muka kalian ya. Jadi jangan samain kalian dengan Ariel Noah, beda. Beda ya kan. Oke, bisa itu review dari gua. Dan jangan lupa dan kesemuanya pada waktunya hormati gurumu, sayang temanmu, itulah saya Gobru Budiman. See you next video. Bye.